Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala aidan rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulun nabiyil karim walhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita semua sampai pada pagi hari ini. Kita alhamdulillah masih diberikan nikmat sehat walafiat, nikmat iman, hingga kita masih dapat melaksanakan suatu kewajiban kita, yaitu salat subuh yang sama-sama kita laksanakan di tempat yang mulia ini secara berjamaah. Salawat salam mari kita sama-sama sanjungkan ke baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabatnya. Mudah-mudahan kita menjadi satu umatnya yang selalu istiqomah menjalankan sunnah-sunnah beliau, dan berharap kita kelak mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Yang kami hormati Ketua DKM dan jajarannya, jamaah sholat subuh yang dirahmati Allah. Pada pagi hari ini kita sama-sama duduk sejenak di tempat yang mulia ini, kita beritikaf. Mari kita sama-sama niatkan beritikaf. Mudah-mudahan kita duduknya di tempat yang mulia ini mendapatkan rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah, pada pagi hari ini sesungguhnya bukan jatah saya nih. Jatahnya Jumat saya memang nggak ada ya, nggak datang maksudnya. Saya pikir Pak Rahmat, Pak Ustadz yang ngisi. Nggak datang juga ya? Jadi ya mudah-mudahan dengan apapun, dengan segala keterbatasannya, saya mohon maaf. Pada pagi hari ini saya mencoba mengisinya. Mudah-mudahan jamaah tidak bosan-bosannya mendengarkan suara yang serak-serak. Jadi sampai hari ini saya masih nggak tahu. Mungkin kalau kata Pak Haji Is katanya sampai 40 hari. Jadi kadang-kadang suaranya enak gitu, terus badannya juga enak, terus tiba-tiba masih juga datang gitu Pak, rasa lelah gitu. Jadi suaranya jadi berubah, bukan yang aslinya. Mudah-mudahan dengan doa dari seluruh jamaah ya saya kembali lagi sehat walafiat. Amin amin rabbal alamin. Baik, jamaah yang dirahmati Allah, seperti biasa kalau saya duduk di sini pasti ceritanya yang berkaitan dengan sejarah. Pada pagi hari ini saya akan coba menceritakan sedikit, barangkali sekelumit ya,
sahabat Rasulullah yang dijanjikan dijanjikan oleh Rasulullah SAW, salah satu yang dapat prioritas masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Di 10 di antara sahabat itu pada pagi hari ini saya akan menceritakan bagaimana kisahnya Abdurrahman bin Auf. Udah kenal ya? Saya pikir udah kenal semua Abdurrahman, Pak Abdurrahman. Tapi ini apa Abdurrahman, sahabatnya Rasulullah. Ini Abdurrahman. Abdurrahman bin Auf ini lahir tahun 581 Masehi. Ketika agama Islam datang, Rasulullah mendapatkan wahyu untuk menerima atau mengemban tugasnya, menjalankan risalahnya, menyampaikan agama Islam kepada seluruh umat manusia dan alam semesta. Pada saat itu Abdurrahman bin Auf kira-kira berusia umur 33 tahun. Tanpa berpikir panjang, Abdurrahman bin Auf menerima apa yang disampaikan oleh Abu Bakar As-Siddiq, di mana Abu Bakar As-Siddiq adalah sahabat Rasulullah yang selalu mengikuti Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Maka Abu Bakar As-Siddiq, ya, saya percaya. Ketika itu Abdurrahman bin Auf menerima informasi dari Abu Bakar As-Siddiq dan menyampaikan tentang Islam. Maka Abdurrahman bin Auf menerimanya dan memeluk Islam. Oleh karena itu Abdurrahman bin Auf salah satu di antara Shadiqul Awwalun atau orang-orang yang masuk Islam pertama kali. Beliau selama perjuangannya menegakkan Islam, beliau dikaruniai umur yang cukup panjang, yaitu selama kurang lebih 40 tahun beliau berjuang menegakkan agama Islam, di mana beliau wafat pada usia 75 tahun. Beliau disalatkan oleh salah satu khalifah, yaitu Utsman bin Affan. Jamaah yang dirahmati Allah, kita mengetahui bahwa Abdurrahman bin Auf ini dikaruniai atau diberikan Allah kemudahan di dalam hidupnya. Beliau menjadi saudagar. Nah, kemarin kita sudah cerita saudagar ya. Saudagar apa Pak? Orang kaya ya. Tajir ya. Masih ingat tuh. Tajir. Jadi kehidupan beliau memang sejak awal sebagai anak muda yang cerdas, tapi diberikan Allah juga kekayaan yang berlimpah. Beliau berahli dalam berdagang, sehingga terkenallah memang beliau sebagai saudagar. Tapi kelebihannya lagi bahwa Abdurrahman bin Auf menjadi saudagar muslim yang kaya dan dermawan. Selama hidupnya beliau mengabdikan seluruh kekayaannya untuk perjuangan agama Islam. Kekayaannya dari mana? Abdurrahman bin Auf ini ternyata beliau memiliki sebuah peternakan. Satunya adalah peternakan unta, kemudian peternakan kuda, dan yang lebih hebat lagi peternakan kambing, di mana beliau memiliki hampir 3.000 ekor kambing yang digembalakan di Baqi, Madinah.
Di samping juga dia sebagai pedagang tadi, dengan memiliki kekayaan yang begitu besar, maka Abdurrahman bin Auf memberikan sebagian hartanya untuk perjuangan Islam. Beliau juga pertama menginfakkan 40.000 dinar untuk mengisi Baitul Mal yang pada saat itu dibentuk oleh Rasulullah SAW dalam rangka mensejahterakan atau membantu kaum muslimin yang membutuhkannya. Jamaah yang dirahmati Allah, juga dalam peperangan melawan kemusyrikan atau kaum musyrikin, Abdurrahman bin Auf juga ikut berperang, sekaligus menyumbang unta untuk sarana perlengkapan untuk maju ke medan perang. Lalu bagaimana kisah ini, atau bagaimana Abdurrahman bin Auf bisa berpikir atau melakukan satu hal yang begitu fenomenal ini, yang diabadikan dalam sejarah Islam, sehingga menjadi suri teladan bagi kita semuanya. Jamaah yang dirahmati Allah, kalau kita melihat dari satu Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 3, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Sebagaimana yang tadi saya bacakan pada saat salat subuh, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Sadaqallahul azim. Mereka yang beriman kepada yang gaib, yang mendirikan salat dan menafkahkan infak dari sebagian rizki yang kami anugerahkan kepada mereka, dan mereka yang beriman kepada kitab Al-Quran yang telah diturunkan kepadamu dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelummu, serta mereka yakin akan adanya kehidupan akhirat. Mereka itulah yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhannya, dan merekalah orang-orang yang beruntung. Dengan melihat ayat ini, maka Abdurrahman bin Auf yakin rezeki yang diberikan Allah kepadanya yang begitu melimpah. Maka dengan kesadaran ini, Abdurrahman bin Auf membagikan hartanya dan diperuntukkan untuk perjuangan Islam dan kemaslahatan bagi umat yang ada pada saat itu. Abdurrahman bin Auf yakin bahwa apa yang disampaikan oleh Rasulnya yang tertulis di dalam Al-Quran, bahwa yakin betul bahwa kehidupan akhirat itu ada, dan kehidupan dunia adalah sebagai perjuangan untuk menuju akhirat yang abadi, yang penuh dengan kenikmatan. Abdurrahman bin Auf juga
yakin betul bahwa siapa saja yang melakukan kebaikan dan mengikuti petunjuk dari Allah SWT, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Beruntung di dunia dan insya Allah beruntung juga di akhirat. Bahwa janji Allah adalah benar dan Abdurrahman bin Auf mengikuti petunjuk yang betul-betul disampaikan oleh Rasulnya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Dengan satu keyakinan ini, maka Abdurrahman bin Auf tidak segan-segan membagikan harta kekayaannya, tidak saja sekedar untuk kemajuan atau untuk mendukung perjuangan umat Islam, tetapi Abdurrahman bin Auf juga sayang kepada orang-orang miskin, kepada fakir miskin, kepada siapa saja yang membutuhkan pertolongan, lebih khusus pertolongan yang bersifat kebutuhan ekonomi. Jamaah yang dirahmati Allah, selain itu juga yang tertera di dalam surat Al-Baqarah ayat 261, sudah mengenalnya ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamatsali habbatin ambatat sab'a bila fi kulli syumbulatin minahu fi kulli sumbulatin mi'atu jabbatin wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang tumbuh 7 bulir, pada setiap bulir 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa di antara yang dikehendaki, dan Allah maha luas karunia-Nya lagi maha mengetahui. Dengan ayat ini maka Abdurrahman bin Auf juga mendapatkan gambaran bagaimana apabila mengeluarkan harta yang begitu banyak, yang tidak seperti biasanya yang kita lakukan saat ini barangkali ya, bahwa beliau tidak segan-segan memberikan hampir separuh dari apa yang dia milikinya. Maka begitulah tanaman kehidupan yang dapat dilakukan di dunia. Yakin betul bahwa apa yang ditanamnya adalah sebuah kebaikan yang akan tumbuh 7 bulir dan masing-masing bulir 100 biji. Hal ini akan bisa dikatakan tidak terhingga lagi berapa nilai pahala kalau masih menghitung pahala. Akan tetapi Abdurrahman bin Auf dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulnya Nabi Muhammad SAW bahwa beliau 10 di antara orang-orang yang langsung masuk surganya Allah Subhanahu wa taala.
Masya Allah ya. Kemudian bagaimana dengan kita semua? Ini adalah salah satu suri teladan sahabat Rasulullah yang menggambarkan kehidupannya yang tidak takut dengan apa yang dikeluarkannya. Tetapi beliau sampai ada satu cerita ya, kurma busuk pun masih beruntung ya Pak ya, luar biasa. Padahal beliau udah segan untuk berjualan atau untuk berdagang, tapi yang melihat kurma busuk, maka udahlah dibeli ajalah, kasihan tuh kurma gak laku. Tetapi justru Allah Subhanahu wa taala berkata lain. Kurma busuk pun menjadi keuntungan yang besar bagi Abdurrahman bin Auf. Sesungguhnya kalau kita melihat dari sejarah latar belakangnya, kenapa begitu? Karena tanaman beliau begitu besar dan begitu banyak, menanam kebaikannya yang barangkali tidak dapat dihitung lagi, sehingga semuanya menjadi kebaikan. Tertutuplah semua keburukan-keburukan yang ada di dalam hatinya, yaitu menanam sebuah kebaikan yang nanti akan tumbuh sebagaimana yang Allah janjikan di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Baqarah ayat 261 ini. Jamaah yang dirahmati Allah, mungkin kita juga bisa melihat di surat lainnya, yaitu di surat 57 ayat 18. Mari kita coba lihat. Surat 57 ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal musaddiqina wal musaddiqati wa aqradullaha qardan hasanan yadha'afu lahum walahum ajrun karim. Sadaqallahul azim. Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah, baik laki-laki maupun perempuan, dan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya akan dilipat gandakan pembayarannya kepada mereka, dan bagi mereka pahala yang banyak. Itulah barangkali yang menjadikan pedoman, yang menjadikan pegangan yang kuat bagi umumnya para sahabat Rasulullah yang pada zaman itu mengikuti jejak langkahnya Rasulullah. Dan salah satunya adalah Abdurrahman bin Auf, seorang pemuda yang pemberani, baik berani menafkahkan sebagian hartanya, akan tetapi juga berani mengikuti medan laga atau perang, baik perang Badar maupun perang Uhud. Keberanian ini yang menjadikan beliau terkenal bagi kita semua, menjadikan suri teladan sejarahnya. Dan keberanian ini pula yang ditanamkan di dalam dirinya, bahwa segala yang diinfakkan, segala yang disedekahkan, maka akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala.
Maka dengan kemurahan hati dari Abdurrahman bin Auf ini, waktu itu Baitul Mal yang dikelola oleh Rasulullah SAW dalam menghidupi orang-orang Muslim, khususnya di kota Madinah, menjadikan atau menjadi suatu Baitul Mal yang kuat untuk menghidupi atau membantu kaum muslimin yang membutuhkan dan membantu untuk mempersiapkan segala kebutuhan sarana untuk melakukan perang terhadap kaum musyrikin. Jamaah yang dirahmati Allah, satu lagi barangkali bisa mengingatkan kita, yaitu dalam surat ke-8 ayat 41. Tandanya promo Guncang 77. Tanda. Ini error nih. Ayat ke-8, surat ke-8 ayat 41. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa anna lillahi humussahu walir rasuli walidil qurba wal yatama wal masakini wa ibnis sabil in kuntum amantum billahi wa ma anjalna ala abdina yaumal furqani yaumal taqal jam'an wallahu ala kulli syai'in qadir. Ketahuilah sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya 1/5 untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak, yatim, orang-orang miskin, dan ibnu sabil. Jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang kami turunkan kepada hamba kami, yaitu Muhammad, di hari Furqan, yaitu di hari bertemunya dua pasukan, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Shadaqallahul azim. Jamaah yang dirahmati Allah, sebagai pelajaran mungkin bagi kita semua, bahwa ayat ini menjelaskan tentang pembagian rampasan perang sesuai dengan syariat Islam. Jumhur ulama berpendapat bahwa ayat ini diturunkan terkait dengan perang Badar, yang merupakan ayat pertama tentang pembagian harta rampasan perang. Sesudah perang Badar, Allah menjelaskan bahwa semua ghanimah atau perolehan kaum muslimin dari orang-orang kafir yang kalah perang harus diambil 1/5-nya untuk Allah dan Rasul, yaitu untuk hal-hal yang berhubungan dengan agama, seperti kemaslahatan seorang dai dalam berdakwah, mendirikan syiar-syiar agama, untuk memelihara Ka'bah, dan untuk keperluan Rasulullah SAW dan rumah tangganya selama 1 tahun. Kemudian dari 1/5 ini juga terus diberikan
pula kepada kerabat-kerabatnya. Dalam hal ini yang dianggap kerabat Rasulullah yaitu hanya Bani Hasyim dan Bani Muthalib, dan tidak kepada Bani Abdi Sam dan Bani Naufal. Kemudian diberikan pula kepada kaum muslimin yang memerlukan bantuan seperti anak yatim, fakir miskin, dan ibnu sabil atau musafir yang kekurangan biaya. Lalu 4/5 dari ghanimah atau harta rampasan perang ini dibagikan kepada tentara yang ikut berperang. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim bin Jabir dari Bani Naufal berkata, saya dengan Utsman bin Affan dari kabilah Bani Abdi Sam bersama-sama datang kepada Rasulullah. Lalu kami bertanya kepada beliau, wahai Rasulullah, engkau telah memberi ghanimah kepada kabilah Bani Muthalib dan membiarkan kami tidak dapat bagian, padahal kami dengan mereka sederajat. Lalu Rasulullah SAW menjawab, sesungguhnya kabilah Bani Muthalib dan Bani Hasyim merupakan satu kesatuan. Jawaban Rasulullah ini adalah sebagai sindiran kepada Bani Sam dan Bani Naufal bahwa mereka tidak dapat dipersamakan dengan Bani Muthalib dan Bani Hasyim yang selalu berjuang mendampingi Rasulullah dan tidak pernah memusuhinya. Jamaah yang dirahmati Allah, sebagai pelajaran buat kita semua, tadi di awal sampaikan bahwa kalau Abdurrahman bin Auf telah berani membagi atau memberikan infak ke dalam perjuangan Islam hampir separuh hartanya, bahkan lebih, terus mendukung perjuangan Islam, maka ada satu gambaran bagi kita semua bahwa setiap perjuangan dalam kehidupan kita, 1/5-nya mungkin dapat diinfakkan, sebagaimana dalam ayat ini bahwa ghanimah dari hasil rampasan perang 1/5-nya adalah untuk Allah dan Rasulnya. Dalam rincian tadi bahwa untuk Allah dan Rasulnya itu untuk siapa? Yaitu untuk perjuangan menegakkan agama Islam, memberi bantuan kepada fakir miskin, baik yang sedang dalam perjalanan, misalkan dalam melaksanakan pendidikan tetapi kurang mampu, maka itu juga adalah bagiannya. Dengan begitu maka seperti yang terdengar ya, atau mungkin melihat juga viralnya informasi yang pada saat ini kita ketahui, mulai kita ketahui bahwa banyak di antara kita yang sudah berani mengeluarkan infak yang begitu besar. Salah satu cerita, barangkali informasi di masjid kemarin mana Pak? Kalimantan ya? Masjid kapal apa tuh? Ya. Jadi begitu ada salah satu jamaah menjadi pebisnis dan beliau berani menginfakkan harta yang begitu besar, membantu pedagang-pedagang yang membutuhkan modal, menyekolahkan anak yang tidak mampu, membantu orang-orang fakir miskin dengan membagikan beras sampai 8 ton setiap bulan. Luar biasa. Masjid yang sudah lama kita kenal itu Joko Karyan yang mengenolkan saldo tiap bulan. Masjid yang di Temanggung ya, ini baru Indonesia ya kan,
Masih banyak barangkali masjid-masjid atau saudara-saudara kita yang mengikuti jejak langkah Abdurrahman bin Auf ini dalam rangka mensejahterakan kaum muslimin dan dalam rangka menegakkan agama Allah. Oleh karena itu, mari kita sama-sama untuk dapat memikirkan barangkali dengan berinfak dan dengan keikhlasan yang awalnya mulai dipaksa sehingga akhirnya menjadi sesuatu yang terbiasa berinfak dari mulai 1.000, 2.000 yang tadinya selalu berpikir untuk apa dia minta gitu kan. Jadi kita masih ngikutin harta kita. Misalkan saudara kita meminta bantuan, misalkan tolong dong bagi saya uangnya, saya kurang, nggak tahu kurang untuk apa gitu kan. Karena kebiasaan terus kita untuk apa lagi tuh uang. Kita masih memikirkan harta yang kita berikan kepada saudara kita itu kita ikuti kemana itu larinya uang gitu kan, dia bermuara di mana kan, seperti itu. Padahal apa yang dicontohkan oleh saudara kita ini, sahabat Rasulullah SAW, memberikan infak tanpa berpikir panjang. Yang penting apa kata Allah yang disampaikan di dalam Al-Quran, setiap rezeki yang ada dalam rezeki kita itu adalah milik sebagian yang lain, maka perlu kita menginfakkan. Oleh karena itu semestinya dengan disampaikannya ayat ini, kita berinfak itu tidak bertanya nanti uangnya untuk apa, terus kemana lagi gitu. Bahwa apa yang disampaikan kepada saudara kita itu cukup sampai di situ saja. Kecuali untuk mendidik, misalkan hal-hal yang memberikan pendidikan, mengajari saudara kita, yaitu mungkin lain ceritanya. Tapi ketika kita menyampaikan infaknya, kita jangan bertanya uang ini nanti untuk apa, jangan-jangan untuk merokok lagi gitu. Jangan-jangan untuk, padahal mungkin sebagian lain rokok ya nggak masalah kan gitu. Barangkali itu yang mari kita sama-sama meniatkan di dalam hati kita, bahwa setiap kita berinfak jangan ditanyakan untuk apa dan kemana. Apalagi kalau misalkan kita punya orang tua, terus dikasih uang, orang tuanya ditanya, "Bapak kemarin uangnya buat apa?" Seolah-olah apa yang kita sampaikan itu menjadi tidak ikhlas gitu. Seolah-olah gitu. Tapi bisa jadi juga memang gak ikhlas gitu. Karena berharap kalau dikasih uang atau dikasih harta akan nambah atau akan lebih baik. Tetapi padahal semua itu tidak seperti yang apa kita pikirkan. Allah memberikannya sesuatu kepada manusia masing-masing, maka sesuai juga dengan kebutuhan dan kepada kodratnya, bahwa dia harus seperti apa, hidup dia harus seperti apa. Itu tidak kita bisa ukur oleh diri kita. Yang tahu ada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dirahmati Allah, sedikit barangkali saya ingin menginformasikan bahwa di dalam ayat tadi yang terakhir ini, bahwa yang diberikan harta atau hasil dari ghanimah itu hanya kepada Bani Muttalib dan Bani Hashim. Sedangkan Bani Sam dan Bani Naufal tidak diberikan. Kenapa?
Jadi ceritanya memang cukup sangat masuk di akal, di mana perbedaan perlakuan atas harus dikembalikannya kepada sejarah, yaitu ketika orang Quraisy menulis sebuah risalah yang menentukan sikap mereka terhadap Nabi Muhammad SAW pada waktu itu, mereka memboikot Nabi Muhammad SAW, termasuk Bani Muthalib dan Bani Hashim. Maka orang Quraisy mengusir Bani Hashim dari Mekah dan menempatkan mereka di Sib atau di lembah. Bani Hashim karena mereka selalu melindungi Nabi Muhammad SAW. Kemudian datang pula kabilah Bani Muthalib bergabung dengan mereka, sedang kabilah Abdi Sam dan Abdi Naufal tidak bergabung dengan mereka, sehingga tidak takut diboikot oleh orang-orang Quraisy pada waktu itu. Abu Sufyan dari keturunan Bani Umayyah sering pula memerangi Nabi Muhammad SAW bersama-sama kaum musyrikin dan orang Yahudi, sampai Mekah dikuasai oleh Nabi Muhammad SAW, dan baru ketika itulah Abu Sufyan masuk Islam. Jamaah yang dirahmati Allah, hikmah dari pembagian ghanimah untuk Allah dan Rasulnya ini, karena permintaan Islam dalam mengurus umatnya perlu mempunyai dana untuk diperlukan bagi kemaslahatan umum dan menegakkan syiar-syiar agama, dan untuk pertahanan. Semua itu diambil dari 1/5 untuk Allah. Kemudian untuk kepentingan kepala negara diberikan sebagian Rasulullah dan rumah tangganya. Kemudian diberi pula karib kerabatnya yang berdekatan dengan Nabi, yaitu Bani Hashim dan Bani Muthalib, sebagai penghargaan atas dukungan mereka di dalam perjuangan Nabi. Kemudian juga kepada orang yang memerlukan bantuan dan umat Islam yang lemah ekonominya. Cara pembagian ini senantiasa dipraktekkan di sebagian besar negara-negara Islam, walaupun ada sedikit perbedaan dalam praktek menghadapi keperluan masyarakat dan rakyatnya. Cara pembagian itu wajib diterima dan dilaksanakan jika kaum muslimin sungguh-sungguh beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkannya. Jamaah yang dirahmati Allah, perang Badar diberi nama Yaum Al-Furqan. Hari Furqan ialah hari yang memisahkan antara keimanan dan kekafiran. Kemenangan kaum muslimin pada perang Badar adalah kemenangan yang pertama terhadap kaum musyrikin. Walaupun jumlah mereka 3 kali lipat banyaknya dari kaum muslimin, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, kuasa memberikan kemenangan kepada kaum muslimin sesuai dengan janjinya. Perang Badar di samping disebut sebagai Yaum Al-Furqan, juga Yaum Iltaqa Al-Jam'an, yang berarti hari bertemunya dua pasukan muslim di bawah pimpinan Nabi Muhammad SAW dan pasukan Quraisy di bawah pimpinan Abu Jahal dan kawan-kawannya. Jamaah yang dirahmati Allah, itulah barangkali yang dapat kami sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan menjadi pelajaran bagi kita semua dari sejarah singkat perjuangan atau kehidupan Abdurrahman bin Auf, juga mudah-mudahan menjadi pencerah dan menjadi daya tarik bagi kita semua. Dan yang penting adalah bagaimana kita meyakini apa yang
disampaikan Allah Subhanahu wa taala dalam firman-firman-Nya, yakin betul bahwa janji Allah adalah benar, maka janganlah segan-segan di dalam melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan jauhilah apa yang Allah larangnya. Dengan demikian, insya Allah perjalanan hidup kita menjadi perjalanan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah juga kita mendapatkan apa yang telah disampaikan kepada sahabat kita Abdurrahman bin Auf, dijanjikan Allah masuk surga, dan kita juga insya Allah sama-sama mendapatkan kesempatan untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang dapat kami sampaikan pada pagi hari ini. Lebih kurangnya kami mohon maaf kepada jamaah, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup pertemuan pagi hari ini dengan doa kafarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.